Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik maaf ya, kelasnya jadi rame. Maaf buat 1C kelasnya jadi rame, maaf buat 1B saya harus geser ini apa namanya jadwal, jadi harus digabung karena saya tadi nggak bisa, bingung gitu mau gesernya ke jam 10 nanti keburu Jumatan. Ya nggak apa-apa ya adik-adik ya. Siap, Bu. Ya Bu, tidak apa-apa. Oke. Ternyata kita praktikum itu tinggal 2 kali ya. Jadi minggu depan libur, terus minggu depan sekali lagi. Terus jadi kita lanjutkan. Kalau enggak RLC ya rangkaian reaktansi kapasitif yang dipengaruhi dari perubahan frekuensi. Kemudian untuk teori kita 3 kali dengan hari ini ya. Hari ini kita bahas yang persamaan orde 2, minggu depan tentang gelombang sinus ya, tentang gelombang sinus. Jadi mulai bentuk gelombangnya, sudut-sudutnya, kemudian fasornya. Itu 2 kali pertemuan. Kemudian kita mungkin nggak akan ada kuis ya, karena sudah mepet ya, maksudnya waktunya itu sempit gitu ya. Langsung ke UAS. UAS-nya semua mata pelajaran offline ya. Nah, untuk UAS-nya nanti babnya itu adalah persamaan orde 2 ini sama yang minggu depan akan saya berikan gitu ya. Jadi ini adik-adik kalau bisa ya benar-benar menguasai ya. Nanti soalnya salah satu soal latihan yang akan saya keluarkan di UAS. Oke adik-adik, mulai aja. Ya, kemarin kita sudah belajar persamaan orde 1 ya, adik-adik belajar menyelesaikan rangkaian dengan satu kapasitor ya, dengan satu kapasitor. Kemarin baru kapasitor aja ya kita latihannya ya, kapasitor aja, cuman dia inputnya itu sudah cos atau sin ya, jadi bukan hanya gelombang DC saja. Oke. Nah sekarang kita materinya adalah persamaan orde 2 ya. Di sini ada ya, di sini ada induktor dan juga kapasitor ya. Ada induktor dan kapasitor. Nah, caranya sama seperti saat kita menyelesaikan persamaan orde 1 kemarin gitu ya. Nah, cuman nanti persamaan loopnya karena kita akan ketemu dengan kapasitor dan induktor, nanti persamaan diferensialnya akan menjadi orde 2 gitu ya. Oke, sekarang rangkaian yang seperti ini mula-mula apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita cari? Rangkaian seperti ini nih
untuk menyelesaikannya kita ditanya respon dari VT, ya, respon dari VT setelah T lebih besar dari 0, responnya seperti apa, ya, VT-nya seperti apa. Nah, ini langkahnya apa ini yang harus kita kerjakan? V0 dulu bukan, Bu? Ya, jadi kita harus mencari V0 itu apa namanya nih? V0 itu apa? T kurang dari... Enggak, apa namanya? Kondisi awal, ya. Ya. Kondisi awal atau initial condition. Ya. Atau kondisi mula-mula atau kondisi awal, initial condition, kondisi mula-mula atau muatan yang tersimpan sebelum T sebelum saklar berubah gitu ya. Nah, itu. Jadi intinya itu adalah kondisi mula-mula, apakah dia ada penyimpanan atau tidak gitu ya. Nah, di soal ini kira-kira kondisi mula-mulanya oke, udah benar. V0 ya, V0-nya. Ada enggak ini nyimpan V0? Selain itu ada enggak kondisi mula-mula yang lain? Ada enggak? I0-nya, Bu. I0 ya. Karena ini adalah komponen penyimpan ya. Satunya bisa menyimpan V, satunya bisa menyimpan I gitu ya. Jadi itu yang harus kita pastikan dulu isinya gitu ya sebelum saklar itu berubah gitu. Oke. Sekarang berapakah isinya V0 dan berapakah isinya I0? Berapa V0-nya? V mula-mula, V yang ada di kapasitor mula-mula berapa? Jadi ini kan mula-mulanya saklarnya apa ini mula-mulanya? Saklarnya terbuka apa tertutup? Tertutup, Bu. Tertutup, Bu. Tertutup ya, mula-mula tertutup ya. Jadi rangkaiannya seperti ini ya. Oke. Kalau kayak gini V0-nya berapa? 0, Bu. V0-nya 0. Oke. I0-nya? Sama 0. V. 2 ya, Bu? Iya. Ayo. Siapa yang belum ngerti? Kenapa V0-nya 0? Karena ini short ya. Ini kan short ya. Nah, yang paralel dengan C ini adalah short circuit. Short circuit berarti tegangannya 0. Terus kenapa arusnya 2? Ya, kenapa arusnya 2? Nah, ini kan rangkaiannya kan ini ya. Nah, coba lihat yang ungu. Di situ ada R, ada L ya. Kemudian rangkaian tertutup. L kalau diberi DC itu seperti short circuit ya. Short circuit. Jadi dia seperti garis lurus gitu ya. Nah, garis lurus gini berarti dia arusnya tinggal 8 dibagi 4. Sampai sini ada yang tidak paham? Paham semua? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Oke. Oke. Ini kita simpan ya. Rangkaian ini sebelum saklarnya berubah, dia punya muatan tegangannya 0, arusnya 2 ampere. Dah, ini kita simpan ya. Kita simpan. Dah. Kemudian sekarang setelah ini apa yang harus kita cari? Apa kemudian? Apa adik-adik? Yang harus kita cari? T lebih besar. Kenapa? Iya, Ya, T lebih besar dari 0. Nah, pertama kita harus cari
Ya sama ya, kita mau cari V-nya kan ya. Kita mau cari V-nya. Ya berarti kita harus tentukan rangkaiannya dulu. Kalau V lebih besar dari 0, rangkaiannya seperti apa nih kira-kira? Saklarnya terbuka ya. Jadi rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Ya, saklarnya terbuka sehingga rangkaiannya akan menjadi ini R-nya, ini L-nya. Karena ini terbuka ya, ini tadi terbuka, berarti ini dianggap nggak ada, langsung ke C ya. Nah, gini. Ini 8 volt, ini 4 ohm, ini 1 Henry, ini 1/20 farad. Benar ya? Nah, di sini kita cari VT-nya. Oke. Nah, kalau terus udah sampai sini diapain nih? Diapain? Bu. Gimana, Hairul? Siapa tadi yang mau nanya? Pakai rumus KVL, Bu. Iya, betul sekali. Pakai KVL ya. Pakai KVL. KVL-nya gimana nih berarti? KVL-nya. Gimana? KVL-nya gimana? Gimana? Ya. Min 8. Min 8. Min 8. 4I, Bu. 4I. Terus? Kita tulis aja gini ya, VL dulu ya. Iya, Bu. Ditambah VC gini ya. Iya. Ya. Ini yang mau kita cari kan? VC, ya. Iya, Bu. Kita cari. Ya. Nah, ini ada apanya nih lanjutannya nih? Apa ini lanjutannya? Sama dengan 0. Oke. Nah, saya pindah ya. 8 sama dengan 4I plus VL plus VC sama dengan nolnya udah nggak ada. Karena saya pindah ya. Nah, kemudian adik-adik tahu nggak VL itu apa? VL sama dengan LDI per DT, Bu. Iya, LDI per DT. Kalau I-nya? I, arus. I sama dengan IC? DV per DT. IC? Apa? C? DV? DI per DT. Iya, ini ya. DV, Bu. DV per DT, Bu. Ya, udah benar ya? Oke, sekarang kita masukkan. Nah, kita masukkan ke sini ya. 8 sama dengan 4. I. I-nya kalau kayak gini sama nggak ini I-nya? Sama, Bu. Sama ya, I di R sama dengan I di L sama dengan I di C. Iya. Sehingga ini saya tulis 4I berarti saya ganti ya, 4C DV per DT ditambah VL-nya L DI per DT ditambah VC yang mau kita cari V berarti ya. Nah, sampai sini gimana? Bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa. Iya. Nah, kalau sudah sampai sini, nah ini kita ada ini ya. Ini ada 2 diferensial ya. Tapi satunya V, satunya I ya. Kan kita mau cari V. Berarti yang I ini harus kita ganti jadi V, ya enggak? Iya, Bu. Nah, sehingga ini ditulis lagi nih. 4C DV per DT ditambah L DI I-nya diganti. Ini tadi I-nya.
I-nya diganti ini lagi. Nah, ini ya. Diganti ini. Ini. Ya, diganti ini. D, C, DV per DT plus V. Nah, jelas sampai sini? Jelas, jelas. Jelas. Kemudian kita ini lagi ya, 8, C-nya tadi 1/20, 4/20, DV per DT, ditambah, ini C-nya keluar ya, C-nya keluar, C-nya keluar, sehingga ini jadi LC D kuadrat V per DT kuadrat plus V, gitu ya. Oke? Ya, oke adik-adik ya. Gimana? Lanjut ya. Iya, Bu. Ya, ini saya ganti ya. L kali C ini saya ganti. Tadi kan angkanya L-nya 1, C-nya 1/20. Jadi ganti jadi 1/20. Nah, gitu ya. Karena kita mau buat persamaan diferensial ya, orde 2, berarti ini koefisiennya harus 1. Berarti ini kita kalikan dengan D. kita kalikan dengan Itunya DT kuadrat, Bu. enggak, kita kalikan ininya biar 1 nih. Jadi kita kalikan dengan 20. iya, dikalikan dengan 20. Sehingga kita dapat 160 sama dengan 4. Nah, saya pindah langsung ya. Saya pindah yang ini ya, langsung D kuadrat V per DT kuadrat ditambah 4 DV per DT, ya 20-nya hilang ya, ditambah 20 V. Nah, sampai sini oke? Oke, Bu. Oke ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan persamaan diferensial orde 2. Nah, ini ya persamaan diferensial orde 2. Ini adalah persamaan diferensial orde 2. Sekarang kita mau cari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya kemarin tinggal ganti dengan dV per dt-nya diganti S gitu ya. Asalnya kenapa kok bisa ganti S? Itu kemarin kita sudah bahas ya. Jadi ini langsung saja saya ganti. Ini persamaannya jadi S kuadrat ya. Plus 4S plus 20 sama dengan 160 gitu ya. Gitu ya. Persamaan karakteristiknya yang ini nih. Nah, kemudian setelah dapat ini, apa adik-adik yang harus kita kerjakan? Kita mau cari responnya, berarti kita harus cari apa? Harus cari Akar-akarnya dulu, bukan? apa? Akar-akarnya dulu. Oh, belum akar-akarnya. Yang Kenapa harus cari akar-akarnya? Karena kita mau cari apa? Iya benar akar-akarnya. Tapi alasan cari akar-akarnya karena apa? Mau cari S, Bu. Ya, cari S itu kan akar-akarnya. Kenapa kita harus cari akar-akarnya? Karena apa? Kita harus cari apa? Kita akan mau cari V total ya. Respon dari C tadi ya. VC ya. V di C ya. V di C ini apa? Ditambah apa sih? Ingat nggak? Ingat nggak apa ditambah apa? V homogen sama V khusus, Bu. Iya betul ya, V homogen dan V khusus, ya kan? Nah, sekarang kita cari V homogennya dulu. V homogen, syaratnya apa V homogen? Inputnya 0 ya, Bu. dengan 0, Bu. Inputnya 0 ya, input sama dengan 0. Ini
sama dengan 0. Makanya kita bisa cari akar-akarnya. Kalau ini ketahuan 0 kan berarti S kuadrat plus 4S plus 20 sama dengan 0. Nah, ini baru kita katakan kita akan cari S-nya gitu ya. S1 berapa? S2 berapa gitu ya. Ya, jadi memang benar kita mau cari S, tapi dasarnya apa? Dasarnya kita cari V homogen, di mana V homogen itu inputnya 0 gitu loh ya. Oke, sekarang adik-adik silakan cari S-nya, berapa S-nya? Ayo, pakai kalkulator yang bisa ini nggak punya? Ayo adik-adik. Mana? Mana ini 54 orang ini? Ayo, S1 berapa, S2 berapa? Bu, nyoba di web T ada huruf I-nya. Iya, berarti apa itu? Imaginary apa yang namanya tuh? Ya, Kompleks, masa nggak tahu ya? Ya, kompleks, ya berapa? Kompleks Bu. Betul, betul. Min 2 plus 4I. Ya, betul ya. Jadi ini min 2 plus minus 4I. 4J ya, J atau I. Jadi kalau adik-adik itu ada dua kan Sahrul Fauzul ya, ada dua ya. Ada dua, ada yang hasilnya gini ya, min 2 plus 4J sama min 2 min 4J gini. Benar nggak? Iya Bu, benar Bu. Ya. Itu kan kalau adik-adik pakai rumus ABC ya, yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A itu ya. Nah, itu kalau adik-adik nanti
ujian pakai ini ya. Harus bisa cari akar-akar. Nah, oke. Sekarang adik-adik dapat akarnya bahwa S1 dan S2 adalah min 2 plus minus 4C. Coba dibuka catatannya waktu 2 minggu yang lalu ya. Catatan 2 minggu yang lalu. Bagaimanakah solusi homogen untuk kalau akar-akarnya seperti ini, akar-akarnya kompleks. Gimana? Coba cari di catatannya. Ayo, catatannya apa? T1 kali E pangkat A tambah B kali T, Bu. Yang itu kan? Apa? Kali Pangkat pangkat E1 A tambah JB A tambah JB kali T terus gimana? Dikali C1 dulu, Bu, sebelum E. Oh, C1, oke. Terus Itu pangkatnya dikali T. oh iya. Dikurung terus dikali T. Heeh. Terus C2 kali E pangkat A dikurangin JB kali T. Seperti gini ya? Ya, Bu. Ya, ini masih mengandung C ya. Nah, ini setara dengan E pangkat A plus J itu bisa dituliskan dalam bentuk yang bawahnya. Coba dibaca yang bawahnya. E pangkat AT Ya. dikali C cos C ya. kurung B kali T tambah theta. Oh, yang sebelumnya lagi? Sebelumnya, berarti yang A Yang ini. cos BT A cos BT plus B sin sin. DT. Iya. Yang lainnya nyatet nggak? Yang lainnya nyatet ya? Hah? Bukunya hilang. Alah. Bukunya hilang di screenshot. Ya, ini ya, nanti yang keluar ujian ini ya. Oke, jadi kita tinggal masukkan
yang tadi ya. Yang tadi tinggal dimasukkan. Jadi penyelesaiannya adalah mouse-nya kok hilang. Penyelesaiannya adalah V homogen adalah E pangkat AT berarti pangkat min 2T ya. Dalam kurung A cos BT berarti tadi 4T ya. Plus B sin BT 4T. Nah, ini adalah solusi homogennya. Ya, sudah selesai solusi homogen. Untuk A dan B-nya nanti kita cari dari kondisi awal setelah kita menemukan solusi khususnya. Oke, sampai sini adik-adik bisa diikutin? Bisa ya? Bisa diikutin? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Sekarang kita cari solusi khusus ya, solusi khusus. Pemisalannya apa? Ini tadi inputnya apa nih adik-adik? Inputnya apa nih? Konstanta, bukan, Bu? Ya, inputnya konstanta ya. Jadi pemisalannya adalah apa? Kalau konstanta? Jadi K, Bu. K. Turunan pertamanya 0 berarti ya. Turunan keduanya adalah 0 juga. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini. Nah, ini bisa di-cut nggak sih? Ini nge-cut-nya gimana ya? Kita taruh sini. Kita taruh sini ya. Dah, kita taruh sini aja. Nah, ya, ini yang turunan keduanya kan 0 ya. Turunan kedua 0. Nih kita masukkan. Kita masukkan 160 warna lain. 160 sama dengan ini turunan kedua 0 ditambah 4, turunan pertamanya 0 juga ya. 0 ditambah 20, ini 20V ya. 20V. 20K. Gitu ya, adik-adik? Bisa dipahami? Ini 0 ya. Bukan 40 nih. Gimana? Bisa dipahami ya? Ini kan tadi kita dapat kan V biasa itu K ya, V biasa itu K. Ini V biasa nih. V biasanya K. V turunan 1 itu 0. Nah, ini V turunan 1 ini kita ganti 0. V turunan 2 ini V turunan 2 0. Itu ya. Bisa dipahami adik-adik? Bisa, Bu. Bisa ya. Sehingga di sini kita dapat 160 sama dengan 20K. Sehingga adik-adik dapat K-nya berapa? 8. 8. Ya, K-nya 8. Oke, sehingga kita dapat V total adalah V homogen ditambah V khusus. Ya kan? V homogen ditambah V khusus. V homogen ditambah V khusus. V total, ya, V total, V homogennya tadi, E pangkat min 2T, A cos 4T, ditambah B sin
4T ditambah V khusus ditambah 8. Nah, ini transiennya, ini steady state-nya, gitu ya. Nah, sekarang kita harus cari nilai A dan B, ya, nilai A dan B. Nilai A dan B tadi kita punya kondisi awal ada 2. Yang pertama adalah pada saat V-nya 0, itu nilainya 0 ya. V di T sama dengan 0, itu nilainya 0. Berarti ini tinggal kita masukkan ya. Kita masukkan T sama dengan 0, V-nya sama dengan 0. Berarti ini kita masukkan 0 sama dengan, ini berapa ini adik-adik? 1. Hah? 1 ya, Bu. 1 ya. 1. Kemudian yang ini, berapa ini? 1A. Jadi 1A, Bu. 1A. A. Jadi A aja. Oke, dari A. Kemudian yang ini? Jadi 0, Bu. Jadi 0. Kemudian yang ini tetap ya 8 ya. Nih ya. Jadi kita dapat A-nya berapa nih? Negatif 8. Negatif 8. Catat 1 ya. Kita dapat A-nya. Sekarang kita cari B-nya. B kita cari dari I0. I0 adalah 2 ampere. Artinya apa? Pada saat T sama dengan 0, maka I-nya adalah 2 ampere. Rumus I adalah apa tadi? C dV per dt. C dV per dt ya. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan ya? 2 sama dengan C dV per dt. V-nya ini yang mana? V-nya ya yang kita dapat tadi, V total tadi ya. Nah, itu adalah arus yang lewat gitu ya. Jadi 2 sama dengan C, C-nya 1/20 ya. dV, D dari E pangkat min 2T. A-nya tadi min 8 ya. A saya tulis A dulu. A cos 4T plus B sin 4T plus 8 ya. Per DT. Oke. Sekarang adik-adik bisa nggak nurunkan ini? Pakai apa? Pakai apa turunannya? Turunannya pakai apa? Masih ingat masa SMA? Masa SMA yang diingat yang indah aja. Masa suruh nginget turunan? Gimana nih nuruninnya? Ingat nggak ini nuruninnya gimana? Apakah boleh langsung? Boleh langsung. Min 2E, min 2T gini, ini langsung diturunkan. A, 4A cos. Boleh nggak? Asa nggak ada, asa. Beda ya? Gitu kan? Ya. Beda ya? Beda. Yang UV aksen, Bu. Ya, betul ya. Pakai UV aksen ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan UV, maka DY per DT adalah U aksen V ditambah V aksen
U gitu ya. Salah. Mana si Alif tadi? Hilang. U aksen. Gimana tadi? U V aksen ditambah U aksen V ini ya. Ya. Jadi ini adalah U, yang ini adalah V ya, karena ini kan perkalian ya adik-adik ya, jadi tidak boleh langsung diturunkan ya. Ini ada dua, ada dua, dua komponen gitu ya, perkalian antara A dan B, atau antara U dan V gitu ya. Nah, jadi kalau udah kayak gini, tinggal adik-adik turunkan ya, adik-adik turunkan ya. 2 sama dengan 1/20. Nah, kita mau U V aksen dulu. Ini kan U-nya ya. Ini U-nya, ini V-nya. Berarti ini U-nya tetap ya. U-nya tetap berarti E pangkat min 2T. V aksennya ini. V aksennya berarti ini turun nih ya. A cos 4T plus B sin 4T. Kalau ini mah terpisah ya, yang plus 8 ini terpisah karena bukan perkalian, nanti kita turunkan sendiri. Tapi karena dia 8, maka kalau diturunkan 0, ya udah kita ilangin aja. Oke. Ayo, A cos 4T turunannya apa? 4 asin 4T. Apa? 4 asin 4T. Salah. Ayo, yang benar. Turunan cos itu apa? Min sin. Nah, min ya, min 4A sin ya. 4T ya, ada minnya. Kemudian ditambah turunan dari sin apa? Cos. Cos, berarti ditambah 4B cos 4T gitu ya. Nah, ini yang ini, baru yang ini. Sekarang ditambah ini sekarang. U aksen V. Berarti nih. Turunannya apa ini? Turunan dari ini. E pangkat 2T. Ini apa turunannya? Min 2E pangkat min 2T. Min 2E pangkat min 2T. Ini ya. Nah, yang ininya sama ya. Yang ininya sama kayak yang atasnya. Berarti dia A cos 4T plus B sin 4T. Ini ya. Nah, sekarang kita masukkan 2 sama dengan, ini kalau T-nya sama dengan 0 ya, maka dia akan 2 gitu ya. Nah, kita masukkan, yang ini berapa ini? Kalau dimasukkan 0. Jadi 1. Jadi 1 ya. iya. 1. Ini kalau 0? 0. 0. Nah, ini 1, ini 0. Terus ini? Jadi 4B. 4B. B. Terus ini? Min 2. Jadi min 2 ya. Iya, Bu. Jadi min 2. Terus yang ini? A. Jadi A, yang ini 0 ya. Wah. Nah, ini saya masukkan ya. 1/20. 1 kali 4B, berarti 4B. Kemudian dikurangi, nih ya, min 2A. Nah, sama dengan 2. Kita lanjut lagi. 2 sama dengan 1/20. 4B min. 4B min. Sorry.
A-nya kita masukkan, berapa tadi? Min 8 ya? Ya. Ya, A-nya tadi kan min 8 ya. Mana si A tadi? Nah, ini A. Ya. A-nya kita dapat min 8. Nah, kita masukkan di sini. Berarti jadi plus 16. Ya, plus 16. Oke, berapa B-nya? Jadi berapa B-nya? 16. B-nya sama dengan 14. salah. 4. Hah? Bentar, Bu. Berapa B-nya? 6, Bu. Hah? Berapa? Enam bukan, Bu? Betul, 6 ya. 6. Oke. Oh iya. Hah? Iya salah tadi harusnya dikurang. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting caranya benar. Oke ya. Nah, sehingga kita dapat V total ya. V total adalah E pangkat min 2T min 8 cos 4T ditambah 6 sin 4T plus 8 volt ya. Ini adalah jawaban dari soal yang tadi gitu ya. Ini adalah respon dari soal yang tadi ya. V pada kapasitor ya. V pada kapasitor ini ya. V pada ini adalah itu tadi ya. Jawabannya adalah V di sini adalah E pangkat min 2T min 8 cos 4T plus 6 sin 4T plus 8 volt. Ini ya. Nah, ini adik-adik bisa sederhanakan seperti yang cara kemarin ya. Cos sin disederhanakan menjadi cos saja. Cos apa? Omega T plus theta ya. Boleh disederhanakan seperti itu supaya lebih ringkas, boleh. Seperti ini juga boleh. Oke adik-adik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, boleh. Toilet. Izin bertanya ada? Nggak ada? Bu mau nanya boleh, Bu? Ya, boleh. Boleh banget. Kan ini nanyanya Vita ini, Bu. Pakai KVL ya, Bu? Gimana? Kan ini tuh nyari Vita gitu, Bu. Takutnya gitu kan, Bu. Tiba-tiba disuruh nyari IT gitu. Itu berarti digantinya yang awalnya kalau Vita itu pakai KVL, ntar kalau nyari IT pakai KCL gitu, Bu. Ya, boleh pakai KCL. Tapi kalau misalkan nanya Zaka ya? Iya, Bu. Ya, kalau Zaka kesulitan pakai KCL gitu ya, misalkan rangkaiannya kayak gini gitu, tapi yang disuruh nyari I-nya gitu ya, misalkan ini soalnya di sini nih, carilah IT gitu kan. Nah, ini kan soalnya loop ya, ini kan lebih mudah pakai KVL kan. Nah, nggak apa-apa, Zaka cari V-nya nggak apa-apa. Nah, nyari I-nya kan gampang, I-nya ya ini tadi gitu loh. Gitu aja, ya nggak? Jadi cari V-nya, nanti dicari I-nya, gitu boleh. Kalau kesulitan pakai KCL.
Tapi kalau mau mau langsung nyari KCL juga boleh gitu ya. Langsung nyari KCL-nya. Boleh. Terserah aja. Gitu ya, Zaka ya. Siap, Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, waktunya tugas. Aduh. Lah, habis nggak ada yang nanya. Waktunya tugas, karena tugasnya agak banyak, jadi ngumpulkannya hari Rabu di classroom ya. Kalau tugasnya sedikit ya ngumpulkannya hari ini, tapi karena tugasnya banyak, ngumpulkannya di classroom. Nomor 1. Kalau tugasnya banyak hari Jumat ya, Bu? Enggak, hari Rabu. Hari Rabu. Biar saya bisa koreksi. Ya. Nomor 1. Ya, kerjakan lagi yang saya contohkan hari ini. Yang ini ya. Coba dikerjakan lagi. Silakan di screenshot sudah? Sudah screenshot? Sudah, Bu. Nah, itu nomor 0 ya. Itu nomor 0. Nomor satunya, nih nomor satunya. Silakan di screenshot. Nomor satunya ini sama seperti itu ya, sama aja. Cuma nanti akar-akarnya mungkin bisa jadi beda gitu ya. Akar-akarnya nggak tahu kompleks, nggak tahu. Jadi akar-akar itu bisa 3 ya, bisa real beda. Yang kedua real kembar atau real sama kompleks gitu ya. Nah, ini sama aja sama yang tadi, ini cuman kondisi awalnya nggak pakai saklar. Kondisi awalnya dikasihin di sini nih. Kondisi awalnya udah dihitungin nih, 6 volt sama 2 ampere. Nomor 2, silakan di screenshot. Nah, kalau ini nggak ada rangkaiannya nih, nggak ada rangkaiannya. Jadi udah dapat langsung persamaan diferensialnya. Ini cuman mau latihan. Latihannya apa? Latihannya di sini. Nah, ini inputnya adalah eksponensial. Berarti nanti pada saat solusi khusus pemisalannya yang eksponensial ya. Jadi ini latihan aja kalau eksponensial kayak gimana. Kondisi awal udah diberikan ya. Kondisi awalnya ini. Kondisi. Ya. Nomor 3. Nah, ini nomor 3. Nomor 3-nya. Nomor 3 ini punya anak 4. Ya, punya anak 4. Nah, jadi ini rangkaiannya mirip-mirip yang tadi ya. Rangkaiannya mirip-mirip yang tadi. Cuman di sini R-nya ini ya. Ini untuk soal A, R-nya itu 5 ohm. Soal B, R-nya itu 4 ohm. Ya. Ini R-nya ya. R-nya. Yang C, R-nya 1 ohm gitu ya. Nah, ini nanti adik-adik akan ketemu ya, akar yang itu tadi yang 3 saya bilang tadi. Jadi ada akar yang real beda, akar real yang kembar sama akar imajiner. Kemudian adik-adik gambar grafiknya ya. Adik-adik gambar grafiknya ya. Kalau sudah dapat persamaannya, gambar grafiknya boleh di Excel ya. Cara gambar grafiknya gimana? Misalkan ada persamaannya kan VT ya, VT sama dengan misalkan E pangkat 2T kayak tadi ya, cos 4T gitu ya, misalkan. Ini misalkan. Cara gambarnya ya pada saat
Ini T, ini VT ya. Pada saat T 0. Nah, ini T 0 gitu ya. VT-nya berapa? Pada saat T1, VT-nya berapa? Itu cara gambarnya. Nah, ini kalau kesulitan boleh di Excel boleh ya. Boleh digambar di Excel. Nanti gambarnya akan dapat yang ya. Akan dapat yang misalkan yang kembar itu seperti ini ya. Kemudian yang beda itu akan agak begini gitu ya. Nah, nanti yang kompleks ada overshoot-nya gitu ya. Dicoba ya, coba digambar. Udah di screenshot ini? Bu, nanti file yang tadi ceritanya kirimin lagi kan, Bu? Oh, mau dikirim? Iya, Bu. Ntar saya kirim sekarang aja biar nggak lupa. Iya. Ini, Bu. File, export, PDF, export. T9 ya. Save. Yang PR-nya sekalian atau udah di screenshot tadi? Udah sih, tapi Udah. ya, Udah aja ya. Yang Ya. itu tadi aja ya. Yang ini ya, yang Intinya. yang T-nya ya. Yang T-nya tadi di mana? T9 ini ya. Saya taruh di sini aja sekalian. Saya taruh di cluster tugas. Nggak lupa, ini 3 kelas. Sampai Rebo ya. Rebo tanggal 25. Benar ya? Sekarang tanggal enak aja tanggal 25. Sekarang kan tanggal 13. Bu, 25, Bu, benar. Ya, kelamaan lah. Sih. Topiknya teori. Upload file. Upload file yang ini. Udah ya, bismillah. Kita lihat sudah ada. Ini bisa dibuka kan? Ya, udah. PDF-nya. Ya. Oke. Udah ya adik-adik, ini udah beres. Terus apa lagi? Ada yang ditanyakan? Halo? Cukup, Bu. Hah? Gimana? Cukup. Oh cukup. Oh kirain aku Bu mau nanya.
Ya. Oke ya, kalau udah cukup silakan adik-adik kerjakan ya, karena cukup banyak ya. Dicicil biar enggak ini ya, biar enggak numpuk. Oke. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu hari Jumat depan. Jumat depan ya. Ini udah dikerjakan, kita Jumat depan belajar sinyal sinusoida dan fasor ya. Nah, nanti ujiannya saya ambil dari tugas-tugas yang sudah adik-adik kerjakan ya. Paling ganti angka sedikit. Ya. Oke, gitu dulu adik-adik. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf harus menggabung kelas ya. Saya juga mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilef ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Izin lab, Bu. Ya.